Nah, di kesempatan kali ini kita pertama mau disclaimer dulu. Kalau misalkan video ini tuh bukan berarti dalam rangka menjelekan orang lain atau misalkan mau apa ya istilahnya untuk ke pihak lain tuh jadi mencemarkan nama baik dia gitu. Nggak ada maksud untuk berbagi kesedihan juga sih, jadi maksudnya untuk kayak lebih itu lebih pure untuk kalian-kalian semua mungkin yang ada kisahnya sama gitu ya. Jadi lebih berpikir secara dewasa dan juga berpikir secara positif gitu. jangan sampai ngalamin hal yang sama gitu. Kayak gitu, oke. Kita langsung aja ke ceritanya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau ngebahas tentang yang namanya forum rombeng. Ada teman aku, kenalin. Hai. Siapa ya dong? Siapa ya? Namanya Ica. Nah, kita tuh temenan udah sekitar pertama masuk kerja aja kali ya, Wak? Ya. Dia berapa tahun ya? 2015. 2015. Dari tes, dari pertama ya, tes. tes. Makanya kita tuh teman yang udah klik banget dari pertama kerja, mulai dari tes. Intinya sependeritaan lah ya. Sependeritaan. Apa-apa tuh ya Allah sampai sekarang ya gue udah nggak kerja lagi dan dia masih stay kayak gitu. Sebentar lagi enggak sih? Kita doain aja ya. Dia ikut hijrah apa kagak? Q&A-nya tentang toxic relationship gitu. Pandangan kamu tentang toxic relationship tuh kayak gimana? Jadi toxic tuh ya kalau menurut aku jadi kayak sesuatu yang bikin nggak nyaman salah satu pasangan atau bisa mungkin keduanya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kamu sama pacar kamu misalkan sama-sama dua-duanya cemburuan, tapi dua-duanya ngerasa nyaman-nyaman aja, berarti itu bukan toksik kan? Kalau kayak gitu emang mungkin cara pacarannya kayak gitu, cara berhubungannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang ngerasa nggak nyaman, itu menurut aku sih toksik gitu. Lo ngerasa nggak nyamannya tuh mulai dari kapan sih? Apakah pas ada momen-momen tertentu gitu? Oh ini kelihatan nih sifat aslinya kayak gitu, atau misalkan emang dari awal sebenarnya sifatnya tuh udah kayak gitu, tetapi lo memakluminya aja kayak gitu, Wak? Sebenarnya sih untungnya tuh nggak terlalu lama untuk untungnya tuh orangnya tuh nunjukin cepet gitu. Jadi yang pertama itu dia mungkin masih polos, belum ngerti bahwa hubungan itu nggak sehat, tetapi setelah pasca putus lalu menghubungi lalu Ketemu lagi lagi baru. dengan tipikal hubungan yang sejenis kayak hubungan sejenis, hubungan yang polanya sama kayak gitu kan. Lu udah langsung tiba-tiba trauma kah ataukah oh kok kayak yang hubungan gue yang dulu kayak gitu? Ada ngerasa kayak gitu nggak sih trauma Kalau kayak gitu? dibilang trauma sih kayaknya nggak boleh trauma sih ya, cuman pasti jadi lebih hati-hati banget gitu, karena ya pasti banyak yang masih keinget gitu, masih inget tuh kayak gimana diperlakukan kayak gitu, bener-bener kayak masih ada rasa sakitnya tuh masih kerasa gitu, masih takut lah. Kalau misalkan takutnya ketemu sama orang yang sama lagi, takut diperlakukan kayak gitu lagi, makanya jadi lebih ngebatasin sih kalau sekarang gitu. Iya, gitu. Jadi lebih kontrol diri sendiri ya. Terus kalau misalkan ada efek-efek tertentu nggak sih selama lo ngejalanin hubungan toxic relationship ini tuh ada dampak apa sih ke diri lo tuh, mau itu positifnya, mau itu segi negatifnya gitu yang lo rasain selama ini apa kayak gitu? Yang negatifnya ya, Yang negatifnya parahnya sampai aku sakit kepala yang berkepanjangan. Maksudnya gimana sakit Kepala, bener-bener. Gak bisa diobatin gitu? Jadi gimana? Jadi aku tuh kayak banyak Iya. stres gitu loh. Kayak banyak mikirin sesuatu yang benar-benar udah di luar kendali gitu, benar-benar jadi bikin pusing, sakit kepala. Kayak gimana, dicubit kah? Kalau Main tangan atau gimana gitu? Kalau aku sih gini ya, maksudnya Contoh konkretnya kayak gitu? kayak berantem gitu, lagi ribut, tapi aku sih kayaknya sih emang orangnya tuh nggak sadar atau mungkin kelepasan gitu ya, kayak megang yang kerem yang gitu kenceng, atau dia sampai tangan aku biru gitu, kayak mungkin dia nggak sengaja sih sebenarnya, dia emosi. Iya. Tapi ya kayak gitu, jadi gimana ya. Kalau sekelas cowok mungkin ya, kalau cowok kan rata-rata temperamen kayak Iya. gitu kan, dan emang kalau main tangan tuh kadang secara nggak sadar juga langsung kayak gitu. Iya, sebenarnya sih maksudnya nggak ada sebab akibatnya juga, emang ada salah akunya juga dia kayak gitu, tapi kan seharusnya nggak kayak gitu Ya, ya. emang sih kalau misalkan ada sedikit problem gitu ya dalam hubungan sebenarnya wajar aja sih, Wak ya. Wajar Soalnya ya kan biar berantem. ngedewasain, tapi kalau misalkan sudah sampai main tangan nih, itu udah benar-benar hubungan yang nggak sehat kayak gitu. Tapi kalau dari verbal sendiri, lo pernah ngalamin kayak dikatain, dibully kayak gitu? Sering. Sering? Parah banget sih kalau itu ya. Oh gitu. Maksudnya kayak aku tuh pernah pacaran sama orang yang cemburuan banget, parah cemburuan banget.
Jadi kayak pokoknya kalau yang menurut dia nggak boleh tuh nggak boleh, sekalipun misalkan kalau kataku apaan sih lebay gitu kok kayak gitu doang, tapi kalau kata dia nggak boleh tuh nggak boleh. Sampai aku pernah dikata-katain kayak cewek murahan, gampangan, nggak tahu malu kayak gitu, udah sering Terus banget. respon lu pas dibully kayak gitu, lu diem aja apakah lo ngelawan gitu kan? Misalnya, Nangis lah, ya lo nangis. cewek kamu kayak gimana nangis kan Misalnya kan kalau bisanya. kita ya, kalau aku sih kalau misalnya kita dikatain dibully kayak gini kan harusnya istilahnya perang mulut lah kayak gitu ya, tapi mungkin wanita gitu Iya kan, tapi main perasaan. mungkin ya ada orang lain yang kayak berantem tuh mulut sama mulut gitu. Iya. Nah kalau aku tuh blow onnya tuh nggak bisa. Kalau misalkan udah berantem tuh malah diem, bukannya nggak bisa ngelawan juga sih, tapi kayak nggak mau memperkeruh suasana aja. Takutnya kayak makin emosi tuh, aku tuh paling nggak mau sampai keceplosan ngomong yang akhirnya bisa aku sesalin nantinya. Jadi lebih baik aku diem aja gitu, nggak ngomong apa-apa. Sabar lah Wak ya ini ya. Tapi kan ya kita juga harus berpikir gitu, apa itu tuh bener apa enggak, baik apa enggak gitu. Iya, betul sih. Terus lo ngerasa sadar nih kalau emang hubungan lo tuh nggak sehat tuh semenjak kapan? Apakah semenjak lo diperlakukan secara kasar, misalnya secara sudah pembulian itu, atau kayak emang pas lo pacar lo main tangan kayak gitu, sadarnya itu mulai kapan sih? Awalnya sih sebenarnya itu tuh sering banget dibahas, kayak selalu ngomong kamu bisa nggak berubah kayak gitu, dan selalu jadi gini loh, aku tuh nggak ngerti ini tuh masuk ke sifat yang temperamen atau bisa lebih jauhnya ke bipolar ya. Yeah. Tapi kan aku nggak bisa mastiin dia emang punya bipolar, karena itu kan nggak maksudnya yang Nggak bisa ya. nggak bisa dijudge gitu aja Kalau kan. bipolar kan misalnya harus ke psikiater kayak gitu kan, Kayak gitu. psikolog kayak gitu. Tapi yang anehnya tuh kayak dia hari ini marah abis-abisan, teriak-teriak kayak gitu, terus udah gitu berapa jam kemudian yang kayak nothing happen gitu, kayak nggak kejadian apa-apa, biasa aja. Kayak orang kesurupan gitu Kayak ya. iya kayak Jadi kayak kalau sadar. orang kesurupan kan tiba-tiba ngamuk gitu, udah jin setannya keluar. Iya udah gitu kayak balik nangis. lagi. Nggak ada ketawa-ketawaan, serius, emosi, pergi sekarang juga. Kalau lo nggak pergi, gue yang pergi. Botak, pergi lo. Gue udah strawberry mangga apel ya sama lo, sorry nggak level. Pergi jijik, gue udah jijik. Yang aku pikirin tuh, aduh keluarga aku gimana ya, karena kan emang niatnya pun udah ke jenjang yang serius ya. Jadi yang aku pikirin tuh keluarga aku, keluarga dia gitu. Aduh pasti ini ngecewain keluarga gitu, gimana ya keluarga aku takut kecewa, keluarga dia takut kecewa gitu. Kalau misalkan aku sampai nyerah dengan kayak gini aja langsung nyerah gitu, gimana ya orang-orang yang udah berharap lebih dari hubungan kita gitu. Tapi karena jadi aku mikirin orang lain terus, sementara Diri kok sendiri. nggak mikirin diri sendiri gitu. Padahal ini tuh impactnya tuh ke diri sendiri, yang ngerasain kan kita, yang ngerasain sakit juga kita gitu. Harusnya sih lebih sayang sama diri sendiri sih ke depannya. Jadi Faktor trauma tadi, lo mundur perlahan kayak gitu. kalau menurut aku ya, kita harus kayak cari perlindungan juga sih. Kalau selama ini kan aku kayak nggak mau cerita ke siapa-siapa, aku nutup diri gitu, nggak mau dulu ngomong ke orang-orang, karena nggak mau dong kayak orang-orang tahu pasangan kita tuh jeleknya kayak gimana gitu. Terus kayak malu juga, takutnya kita udah nyerita tapi kita balik lagi gitu kan. Jadi untuk kedepannya sih nggak apa-apa gitu, maksudnya kamu cerita ke orang lain nggak apa-apa, kamu menerima saran dari orang lain nggak apa-apa. Terus kamu kayak nyari perlindungan ke orang lain, misalkan ke keluarga terdekat, kamu harus terbuka sih sama orang tua, kamu cerita. Intinya ada teman cerita gitu. Kamu harus nanya dari pengalaman orang lain tuh kayak gimana, jangan jadi buta deh pokoknya gitu. Ya, jadi mungkin pada intinya kita butuh teman cerita juga biar bisa sharing, terus iya. dikasih pendapat juga gitu kan, bagaimana nih caranya sebelum berjalan terlalu jauh kayak Jauh. gitu. Jangan sampai Soalnya- terjerumus. soalnya kalau udah sampai ke tahapan jenjang merit, ataukah misalkan kalian disakiti secara fisik, itu tuh yang benar-benar udah di luar kontrol kayak gitu. Ya mungkin ada yang kamu mau sampaikan lagi nggak? Tapi tanpa disadari ya, kayak misalkan kita kan waktu itu mikirnya takut ngecewain orang tua gitu ya. Tanpa disadari tuh orang tua kita juga kalau tahu kita diperlakukan kayak gitu, dia bakal sakit hati banget kan. Selama ini kita mikirnya, aduh kalau aku pisah, kalau sampai aku mundur takut orang tua aku sedih gitu. Tapi kalau misalkan orang tua aku tahu aku di kayak gini, dia bakal lebih sedih jauh gitu. lebih sedih. Iya, jadi pada intinya love yourself first gitu ya, cintai diri kamu dulu sendiri gitu. Soalnya kalau kita nggak berawal dari diri kita sendiri, gimana nanti ke orang lain kayak gitu. jangan takut deh, jangan kayak banyak takut, aduh takut nanti kayak gimana. Udah yang penting
mikirin dulu deh, yang penting gue bahagia gitu. Karena pada dasarnya kan esensi kita dari menjalani hubungan itu kan saling mendewasakan ya, saling mengisi satu sama lain, terus saling care, saling pengertian juga kayak gitu. Jadi ya kita harapkan buat kalian semua yang nonton video ini, kalau misalkan nanti kalian, oh iya nih cocok nih sama hubungan gue sama pacar gue gitu. Pasti banyak banget sih yang ngerasain ini. Kalian tuh harus evaluasi lagi hubungan kalian seperti apa, biar nantinya sebelum jauh terjerumus dan akhirnya saling menyakiti satu sama lain gitu. Apakah masih bisa dilanjutkan hubungannya, ataukah mungkin ya udah sebelum ke jenjang pernikahan. Mungkin bagi kalian yang mau merencanakan merit, tadi Ica share buat kalian semua, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian segera evaluasi hubungan kalian yang benar-benar emang kalau misalkan tergolong dalam hubungan yang toxic relationship. Terus kalau misalkan kalian ada yang ngerasain hal yang sama, jangan malu buat share ya, kayak ceritain aja di komen, nanti kita bisa share. Ya, mungkin ada saatnya kita juga butuh yang namanya masukan-masukan atau saran-saran dari orang terdekat kita, terlebih keluarga ya, kayak gitu. Kayak terima kasih yang udah buat nonton, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye. Dadah. Thank you. Oh jangan lupa di follow Instagramnya. Oh, iya. Instagram gue juga. Nanti ada ya di sini ya nama Instagram kita. Follow ya. Kalau mau curhat sama Ica juga boleh. Iya boleh, nanti kita sharing ya di DM. Dadah. Bye. Kamu jaga hati, jaga mata, jaga pikiran. Jangan sampai tergoda sama cewek lain ya, karena di sini udah ada aku loh ya. Dan semoga kita bisa bersama selamanya. Amin. I love you.